Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi bi a'da'i afdali ta'at wa kisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ajminirat salatu wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat amma ba'd. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya belajar berbagi ilmu, atau lebih tepatnya belajar menukil salah satu karya daripada seorang ulama besar Indonesia, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Jawi Al-Bantani. Di antara salah satu karya beliau adalah kitab Syarah Uqudul Jain bi Bayani Huquqil Walidain, yang mana kitab ini mengupas tentang hak-hak suami istri dalam rumah tangga. Namun sebelum menginjak kepada pembahasan kitab ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapakah Syekh Muhammad An-Nawawi ini. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di daerah Banten, tepatnya di Kampung Tanara, Serang, Banten. Beliau lahir tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah di tahun 1314 Hijriah atau tahun 1897 Masehi. Beliau ini adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Bahkan ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, yang telah menulis banyak sekali kitab karya-karya beliau, tidak kurang dari 115 kitab yang mencakup bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Bahkan beliau ini dikenal dengan julukan Sayyid Ulama Al-Hijaz, seorang ulama yang disebut pemimpin ulama di Hijaz, di Mekah. Bahkan beliau juga dijuluki Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Fahamah Al-Mudaqiq, atau bahasa kita imam yang sangat mumpuni ilmunya. Bahkan disebut juga Imam Ulama Haramain, yaitu pemimpin para ulama di kota Mekah dan Madinah. Syekh Muhammad Nawawi ini terlahir di sebuah kampung Tanara atau desa Tanara, desa kecil di kecamatan Tirtayasa. Kalau dulu disebutnya Tirtayasa, sekarang kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Syekh Muhammad Nawawi ini adalah anak daripada Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah putra sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, yang kedua Tamim, yang ketiga Sa'id, yang keempat Abdullah, yang kelima Saqilah, yang keenam adalah Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten,
putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Sarif Hidayatullah. Maka nasabnya dari jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada nasab Nabi kita tercinta, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau termasuk generasi ke-36 dari Rasulullah. Adapun ayah Syekh Nawawi ini merupakan seorang ulama lokal di Banten, yaitu Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, dan ibunya bernama Zubaidah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan beliau itu kurang lebih 3 tahun bermukim di Mekah. Setelah itu beliau pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Itu masih di zaman penjajahan, sahabat-sahabat. Bahkan ketika penjajahan Belanda, beliau juga merupakan salah satu pejuang ketika itu. Bahkan beliau gigih dalam memperjuangkan prinsip keadilan dan kebenaran. Sampai-sampai Syekh Nawawi ini berdakwah keliling Banten, ya, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bahkan ketika itu beliau pernah dilarang mengisi kajian-kajian khutbah di masjid-masjid. Bahkan diklaim bahwa beliau ini adalah pengikut daripada Pangeran Diponegoro ketika beliau menzahirkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sahabat-sahabat sekalian, ya demikian mungkin sekilas, walaupun masih banyak biografi daripada Syekh Nawawi ini, tapi saya kira untuk singkatnya demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jadi pengetahuan, wawasan bagi kita bahwa di negeri kita ini masih ada sejarah yang masih dikenang dari perjuangan seorang ulama besar, seorang wali, orang yang saleh, yang kedekatan dengan Allahnya begitu hebat, begitu dahsyat, dan sangat berjasa bagi kita. Dan ilmu-ilmu beliau hari ini masih kita kaji, masih kita gali. Subhanallah. Maka demikian yang bisa sementara saya sampaikan, mungkin untuk bagian daripada pembahasan kitab Okudulujen bagian pertama, dicukupkan sekian terlebih dahulu. Semoga bermanfaat, semoga jadi ilmu, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, kepahaman, taufik dan hidayah, sehingga senantiasa kita ini diberi kekuatan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama yang sempurna sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bagian pertama ini saya kira cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.